Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Arianti dengan NIM 2200302231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang opini mahasiswa tentang struktur organisasi BPW. Pertanyaan pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang struktur organisasi sebuah BPW? Menurut saya, struktur organisasi BPW adalah suatu susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai tujuan yang spesifikasi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda yang berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi tersebut. Dan di sini saya sudah membuat struktur organisasi BPW. Yang pertama ada General Manager, lalu Director, dan Manager Accounting, Manager Marketing, Manager HRD, beserta Sales Tour and Travel, Ticketing, dan yang terakhir ada Supervisor Akomodasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing struktur organisasi. Yang pertama dari General Manager. General Manager bertugas sebagai bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atas yang tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi dari perusahaan. Dan yang kedua ada Direktur yang bertugas sebagai implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan serta menyusun strategi bisnis untuk perusahaan dan juga ada untuk melakukan evaluasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada melakukan rapat rutin. Yang ketiga ada manajer accounting yang memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas pembuatan jurnal dan juga laporan keuangannya, yang melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk membuat budget tahunan, serta membuat proyeksi cash flow mingguan dan bulanan. Lalu yang terakhir ada melakukan kontrol kas perusahaan. Yang ketiga ada manajer marketing yang memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai tanggung jawab anggaran perusahaan dan mengkoordinasi strategi pemasaran dalam biro perjalanan. Dan yang terakhir ada mengatur budget untuk setiap kampanye dalam iklannya. Serta ada juga manajer HRD. Manajer HRD bertugas yaitu bertanggung jawab dalam mengelola pengembangan, dalam pelatihan, dalam menilai performa, dalam potensi karyawannya. Sales and Tour Travel memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan memasarkan paket perjalanan wisata kepada klien serta memberikan bantuan jasa kunjungan tempat wisata dan perjalanan kepada kliennya. Lalu berikutnya tugas dan tanggung jawab dari ticketing, yaitu ticketing memiliki tanggung jawab untuk melayani penjualan tiket yang ditentukan perusahaan, lalu bertanggung jawab atas pengelola uang transaksi ke penjualan tiketnya, dan yang terakhir ada melayani kebutuhan informasi terkait layanan penjualan tiket. Lalu yang terakhir ada supervisor akomodasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam sarana akomodasi yang telah ditentukan sesuai permintaan pelanggan, yang lalu mengatur penempatan akomodasinya dan memantau fasilitas dalam sarana akomodasi dalam yang dipilih oleh pelanggannya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan tentang pandangan bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata yang terkini pasca pandemi. Menurut saya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia bisa dibilang 2 tahun terakhir ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pelaku industri akomodasi wisata. Tetapi agen Biro Perjalanan Wisata bisa bangkit kembali dan memiliki khusus akomodasi wisata untuk melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah pandemi ini. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah BPW masih bisa bangkit kembali? Jawabannya yaitu iya, bahwa Badan Biro Perjalanan Pariwisata bisa mengatur atau mengelola sebuah tempat wisata atau kreasi
dan liburan dengan strategi bisnis yang menyeluruh baik dari sisi internal maupun eksternal. Lalu mengkoordinasikan dengan beberapa divisi terkait evaluasi kepuasan pengunjung dan meningkatkan program bisnis yang lebih baik. Dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan seperti vaksinasi. Dan yang terakhir yaitu apa kiat-kiatnya menurut Anda? Kiat-kiat menurut saya yaitu dalam kondisi perusahaan biro perjalanan wisata ini, kita bisa mulai dari mendesain kembali bisnis dari awal dan juga mengubah produk-produknya dan juga melakukan investasi yang lebih baik lagi, yaitu melakukan kompetensi karyawan yang telah dilakukan, yaitu membuat strategi baru dan juga mengembangkan suatu model bisnis yang baru dan juga situasi yang baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.